Sejumlah peristiwa kriminal di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, selama tahun 2024. Kapolres Bulukumba, AKBP Andi R. Masuryono, mengungkap jumlah kasus pidana umum, didominasi penipuan. Kasus penipuan sebanyak 104 kasus. Penyelesaiannya, 80 kasus, 76,92%. Sedang kasus pencurian sebanyak 94 dengan penyelesaian 83 kasus, 88,29%. Selanjutnya, sebanyak 87 kasus penganiayaan dengan penyelesaian 77 kasus, 88,50%. 6 diantaranya adalah kasus pembunuhan sepanjang tahun 2024 ini. Penyelesaiannya 6 kasus atau 100%. Selain itu, terdapat 30 kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Atas masih tingginya peristiwa kriminal, Andi R. Masuryono berharap kepada semua masyarakat Bulukumba untuk sama-sama memberikan edukasi hukum kepada sesama. Selain itu, juga kasus penggunaan narkotika cukup tinggi di Bulukumba. Kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba, sepanjang tahun 2024, ada 126 pelaku narkoba. Rinciannya, 119 laki-laki dan 7 perempuan. Kita kembali untuk para kasus menonjol saya lengkapi lagi. Jadi untuk kasus menonjol tahun 2024 ini akhir dan tepatnya pada akhir 2024 telah terjadi kasus pembunuhan yang sempat menggegerkan wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Bulukumba, yaitu terjadi pada kurang lebih 2 bulan sebelum kasus ini terungkap. Jadi untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan ada 6 orang, yaitu salah satunya inisial SI, yang kedua inisial AN, yang ketiga inisial IH, yang keempat inisial HA, yang kelima inisial AF, dan yang keenam inisial PO. Untuk motif sendiri hasil dari pemeriksaan yang mendalam, yaitu motif hutang piutang dan juga ada timbulnya dendam dari hutang piutang itu. Jadi untuk korban itu satu orang atas nama Farhan Maulwi itu kemarin sudah dilakukan penggalian ekshumasi. Jadi tempat jasad korban disembunyikan ditimbun di dekat pembuangan sampah dan juga dekat dengan rumah korban. Jadi untuk hasil pemeriksaan otopsi itu kami masih menunggu, tapi bocoran yaitu terdapat retakan di kepala, di bagian kepala, tengkorak kepalanya, dan juga untuk di bagian muka, hidung, mulut itu hancur tengkoraknya. Dan selanjutnya lagi ada retakan juga di tangan sebelah kiri. Jadi pas dicek itu hitam dan juga ada retakan halus. Dan juga untuk kronologisnya ini, jadi awal mulanya korban ini bersama pihak koperasi sedang berbicara masalah hutang. Jadi dari situ tersangka atas nama Arifin mendatangi korban dan menanyakan pembayaran hutang yang belum dilunasi oleh korban, karena tersangka khawatir jika tidak korban bayar maka pihak lain termasuk tersangka yang akan membayar untuk menutupi hutang korban tersebut. Setelah terjadinya cekcok yang lama, tersangka berinisial AN, SI, dan IH memukul korban dengan balok kayu yang ada di TKP. Korban sempat menangkis pukulan dari saudara SI dengan tangan korban. Selanjutnya korban tidak berdaya setelah dipukul oleh saudara IH yang mengenai pipi korban, dan pukulan dari AN yang mengenai muka korban. Selanjutnya
korban dipukul kembali di bagian kepala setelah korban terjatuh oleh tersangka AN, SI, dan IH. Setelah cukup lama korban tergeletak di tanah, tersangka HA, PO, dan AF mengubur korban di lubang pembuangan sampah dekat rumah korban. Dan untuk balok kayu yang digunakan untuk memukul korban telah dibakar oleh pelaku. Jadi itu kronologis singkatnya. Dilakukan pengiriman berkas perkara ke kejaksaan menunggu petunjuk dari kejaksaan lebih lanjut. Mungkin itu saja. Menyaksikan penganiayaan tersebut. Jadi hasil pemeriksaan korban, keluarga korban, termasuk istri dan anak korban pada saat kejadian tersebut ada di lokasi, cuma tidak berani karena takut dipukul juga. Jadi berada di dalam rumah, melihat dari jendela gitu. Sempat diancam ya, Pak? Sempat diancam untuk jangan melapor ke pihak kepolisian dan gitu. Kalau dugaan aliran sesat sendiri bagaimana, Bang, yang tersebar di luar sana? Kalau untuk dugaan itu masih kami dalami karena bukti-bukti untuk kegiatan itu masih kurang dan kami akan berkoordinasi dengan pihak saat itu Polres Bulukumba untuk mendalami itu. Kalau pihak hulu sendiri sudah turun tidak, Bang? Pihak Kemenak kemarin Untuk saya dapat informasinya pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Dari pihak Kemenak dan sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolres dan informasinya sudah turun. Nanti kita tunggu lagi perkembangan hasil pemeriksaan dari Kemenak sendiri. Tetapkan tersangka masih 6 orang. Apabila ada kemungkinan tersangka lain akan kami tindak lanjuti secara profesional. Sesuai dengan KUHP ini pembunuhan di atas 8 tahun penjara. Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 KUHP subsidiar 170 ayat 2 dan subsidiar 354 serta junto pasal 55 ayat 1 dan junto pasal 56 ayat 1. 15 tahun penjara. Menyampaikan data kasus yang akan ditangani selama tahun 2024, di mana dalam kasus ini ada beberapa penyelesaian baik kedua satu maupun proses melalui resolusi justice atau penyidik. Dari ini ada sekitar 31 kasus, ya ada sekitar 31 kasus, di mana yang 31 kasus itu 2 kasus kami sudah melakukan pemusnahan periode awal, terus ada 26 kasus abuse, yang sementara saat ini kita akan melakukan pemusnahan, terus 3 kasusnya lagi belum kami lakukan pemusnahan karena barang buktinya masih ada di lapor di Makassar dalam proses pemusnahan. Insya Allah ke depan di awal tahun kalau barang bukti sudah ada kami akan melakukan pemusnahan selanjutnya. Terkait dengan jumlah total yang tadi Bapak Kapolres sampaikan bahwa selama 1 tahun sapi itu ada sekitar 211 gram lebih, ganja ada 104 gram lebih, dan termasuk sintetis ada 8 gram lebih. Jadi kasus yang sedang dalam proses ada 19 kasus, 15 dalam tahap 1 di kejaksaan sudah kami serahkan berkasnya, terus 4 kasus dalam proses penyidikan di kepolisian. Kita juga perlu saya sampaikan terkait dengan penyidikan dan tindakan selama 1 tahun ini kami sudah melakukan sama-sama untuk polisi di luar negeri di maksimal lagi yang akan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.